Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa arsip digunakan oleh berbagai pihak, salah satunya oleh perseorangan. Arsip perseorangan merupakan arsip yang erat kaitannya dengan arsip keluarga. Apa itu arsip keluarga? Arsip keluarga merupakan dokumen penting milik personal maupun anggota keluarga yang digunakan untuk berbagai kepentingan urusan anggota keluarga. Mengapa mengelola arsip keluarga itu penting? Karena masih banyak anggota keluarga yang belum sadar akan pentingnya arsip, serta belum memahami cara mengelola arsip dengan tepat. Contoh kesalahan yang terjadi saat mengelola arsip keluarga, yaitu laminating dokumen. Dengan merekatkan plastik pada dua sisi dokumen, kemudian dipanaskan pada mesin laminator dengan suhu di bawah 100 derajat, sehingga apabila laminasi dibuka, dokumen akan rusak atau robek. Kegiatan pengelolaan arsip keluarga, diantaranya terdapat pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip merupakan kegiatan menata arsip keluarga secara sistematis pada sarana penyimpanan berdasarkan klasifikasi dan metode tertentu. Di antaranya meliputi pengelompokan arsip, yaitu pengelompokan arsip dapat berdasarkan pada data pribadi, keperdataan, pendidikan, penghargaan, tanah dan bangunan, dan keuangan. Kemudian terdapat penyusunan daftar arsip. Arsip yang sudah dikelompokkan kemudian didata pada sebuah daftar yang disebut daftar arsip. Contoh dari daftar arsip keluarga berisikan nama kepala keluarga, yaitu berdasarkan dengan kartu keluarga, kemudian terdapat nomor kartu keluarga, kemudian terdapat form A1 yaitu berisikan arsip identitas pribadi, yang di dalam tabelnya terdapat nomor, jenis arsip, nomor dan tahun berlaku, jumlah, lokasi fisik, lokasi digital, dan backup. Sedangkan untuk contoh daftar arsip foto keluarga, terdapat tabel yang berisikan nomor atau kode, nama kegiatan, uraian, tanggal, tempat, asal arsip, pemotret, ukuran dan jenis, lokasi fisik, lokasi digital, dan backup. Setelah penyusunan daftar arsip, kemudian pembuatan daftar klasifikasi arsip, yaitu membuat pola klasifikasi arsip sebagai pedoman dalam penataan arsip. Misalnya, A1 terkait dengan arsip identitas pribadi, A2 terkait dengan arsip kesehatan, A3 terkait dengan arsip pendidikan, A4 terkait dengan arsip keuangan, A5 terkait dengan arsip kekayaan atau aset, A6 terkait dengan arsip kependudukan, dan A7 terkait dengan arsip lain-lain. Setelah pembuatan daftar klasifikasi arsip, kemudian terdapat penyusunan arsip berdasarkan klasifikasi, yaitu arsip disusun dan disimpan berdasarkan daftar klasifikasi yang telah dibuat. Setelah kegiatan pemberkasan arsip, kemudian dilakukan kegiatan penyimpanan dan backup, yang meliputi penyimpanan, yang terdapat tempat penyimpanan arsip. Arsip yang telah disusun kemudian disimpan dalam sebuah map atau folder yang telah dirancang untuk menyimpan arsip dan diberikan guide sesuai dengan klasifikasi yang telah dibuat. Untuk arsip keluarga berupa foto, video, dan CD, sebaiknya dipisahkan dengan arsip kertas dan disimpan pada tempat khusus seperti album, rak mini, dan kotak, serta beri keterangan kegiatan. Hal ini penting agar anggota keluarga dapat mengetahui informasi gambar tersebut yang terekam dalam setiap foto.
Setelah menentukan tempat penyimpanan arsip, kemudian menentukan lokasi simpan, yaitu arsip diletakkan pada tempat yang posisinya lebih tinggi dari lantai rumah, dan simpanlah arsip dalam lemari atau rak arsip, sehingga jika terjadi banjir, arsip tidak akan terendam air. Bila dana mencukupi, gunakanlah lemari arsip yang tahan api, sehingga jika terjadi musibah kebakaran, arsip keluarga dapat terselamatkan. Untuk meminimalisirkan kehilangan dan kerusakan fisik arsip, maka disarankan untuk mendigitalisasikan arsip. Digitalisasi arsip ini penting untuk dilakukan karena selain sebagai sarana backup, digitalisasi juga perlu dilakukan karena terkadang kita membutuhkan file digital atau scan dari arsip keluarga yang kita miliki, seperti scan KTP, kartu keluarga, ijazah, dan lain-lain. Setelah dilakukan scan arsip, maka kemudian hasil scan tersebut disimpan dalam folder di komputer dan diberikan nama sesuai dengan klasifikasi yang telah dibuat. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu backup. Backup ini berfungsi sebagai double copy apabila file utama korup atau hilang. Contoh backup arsip keluarga dapat disimpan pada Google Drive. Setelah melakukan kegiatan pemberkasan, penyimpanan dan backup arsip, kemudian dilakukan juga perlindungan terhadap arsip yang meliputi preservasi. Preservasi adalah perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak arsip. Preservasi juga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Cara sederhana dan mudah adalah dengan menghindarkan kontak langsung arsip dengan cahaya, seperti cahaya matahari atau cahaya lampu. Kedua, untuk menghalangi cahaya dan mencegah kotoran menempel, tempatkanlah arsip pada folder atau map bebas asam. Ketiga, tempatkanlah silika gel untuk mengurangi kelembapan dan kapur barus untuk mengurangi masuknya serangga dan kutu buku. Selain melakukan preservasi arsip, maka perlu juga memperhatikan bagaimana sih cara memperlakukan arsip. Cara memperlakukan arsip keluarga yaitu dilakukan dengan cara berhati-hati. Misalnya, tidak membuka arsip secara paksa dengan menggunakan tangan, dan pastikan tangan dalam keadaan yang bersih. Karena apabila tangan kotor, berminyak, apalagi mengandung sisa-sisa makanan, maka dapat mengundang serangga, tikus, dan binatang perusak arsip lainnya. Dan yang terakhir yaitu menghindari bahaya kebakaran. Untuk menghindari arsip keluarga dari bahaya kebakaran, maka periksalah secara rutin kondisi kabel listrik, penyedia alat pemadam kebakaran, dan tidak merokok pada sembarang tempat di rumah.